Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas kapan diabetes harus berhenti puasa. Pastinya ketika puasa sudah menjadi sesuatu hal yang berbahaya. Dan kita harus tahu tanda-tandanya kapan puasa ini sudah terlalu berbahaya sampai kita harus berhenti saat itu juga. Pengen tahu apa aja tanda-tandanya? Simak bareng-bareng ya. Nah, tentu saja yang harus kita perhatikan itu pertama adalah apa aja situasi yang berbahaya. Nah, sebelumnya di video-video sebelumnya kita juga sudah bahas puasa itu punya bahaya untuk yang diabetes. Satu, dehidrasi, resikonya makin lama makin meningkat, terutama kalau Anda puasa saum sunnah atau saum Ramadan. Selain tidak makan juga nggak minum, makanya risiko dehidrasi meningkat. Yang kedua, itu karena orang diabetes memang gula darahnya tinggi dan gula darah itu sifatnya menarik cairan, maka dehidrasi makin mungkin terjadi pada orang yang diabetes. Yang kedua, situasi berbahaya yang kedua adalah hipoglikemi atau gula darahnya ngedrop, turun lebih rendah dari yang seharusnya, yaitu di bawah 70 mg per desiliter. Ciri-cirinya nanti kita bahas apa aja, cuman ini sebabnya paling sering adalah karena obatnya terlalu tinggi dosisnya atau asupannya terlalu rendah. Nah, kalau orang yang puasa, saum sunnah atau saum Ramadan, itu kadang-kadang dosisnya tidak berubah, dosisnya tetap, tapi karena asupannya berubah jadi lebih sedikit, seolah-olah dosisnya terlalu banyak, jadinya gula darahnya turun lebih rendah dari yang seharusnya, namanya hipoglikemi. Kebalikannya adalah hiperglikemi, yaitu gula darahnya naik tinggi sekali. Nah, banyak orang yang sering mengalami gula darahnya naik tinggi tapi tidak apa-apa. Nah, yang dimaksud hiperglikemi ini adalah hiperglikemi yang gula darahnya naik dan ada gejalanya, misalkan penurunan kesadaran, banyak kencing, dan lain-lain. Nanti kita bahas apa aja tanda-tandanya yang harus kita waspadai. Ini hiperglikemia yang berbahaya dan harus stop puasa gitu ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari dehidrasi. Dehidrasi berarti kurang cairan di tubuh. Nah, biasanya tanda-tandanya adalah haus berlebihan. Kemudian mulut, kulit juga kering ya. Kemudian mata juga pucat kadang-kadang. Dan buang air kecil, ini yang paling gampang dilihat, itu jadi semakin sedikit. Ya, matanya jadi cekung. Ya, tadi terus kering gitu ya. Kalau buang air kecilnya juga biasanya ada perubahan, warnanya jadi lebih pekat gitu ya, jadi lebih keruh atau lebih kental gitu ya. Warnanya juga kuning gelap gitu ya. Kemudian otak kita juga terpengaruh dengan kurang cairan, makanya jadi gampang capek dan pusing. Dan otot-otot kalau kekurangan cairan itu mengalami namanya kram ya, kram otot dan sakit kepala gitu. Itu tanda-tanda dehidrasi. Jadi kalau Anda merasa kok kencingnya jadi sedikit, terus mulai pusing, ada kram otot, sakit kepala ya, dan mulut kering, mata kering gitu, ini kemungkinan dehidrasi dan Anda sebaiknya harus berhenti puasa ya, minum. Oke. Berikutnya situasi emergensi yang kedua dan Anda harus berhenti adalah hipoglikemia atau gula darahnya lebih rendah dari 70 mg per desiliter. Gejalanya adalah satu, lapar, kemudian gampang marah, susah konsentrasi, pusing juga ya. Terus kesemutan, bedanya dengan kesemutan, dok, saya memang biasa dok kaki tangan kesemutan. Nah, bedanya dengan hipoglikemia ini kesemutannya adalah mungkin lebih besar dari yang sebelumnya dan lebih banyak. Bahkan ke beberapa pasien itu mengeluhkan kesemutan hampir di seluruh tubuhnya gitu. Kemudian kalau kita hipoglikemi kok kayaknya capek gitu ya, terus pusingnya biasanya berputar ya, terus keliengan lah istilahnya. Nah, kemudian yang khas juga adalah gemeter, kemudian tremor, kemudian badannya tiba-tiba menggigil ya, keringet dingin, pucat, jantungnya berdebar-debar. Nah, biasanya itu tanda-tanda hipoglikemi. Kalau ada tanda-tanda seperti ini, sebaiknya langsung periksa gula darahnya. Kalau di bawah 70, berarti benar. Ini adalah tanda hipoglikemia. Yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah segera berbuka, masukin gula secepat mungkin ya. Untuk bagaimana tindakannya kemarin sudah pernah kita bahas sedikit ya. Nanti kita akan bahas lagi. Tapi yang pertama, yang paling penting adalah kita kenali dulu gejalanya dan sebaiknya kita stop puasa dulu.
Nah, berikutnya resiko yang berbahaya juga, nomor 3 adalah hiperglikemia atau gula darahnya melonjak tinggi sekali. Gejalanya kalau dehidrasi itu kencingnya jadi sedikit, kalau hiperglikemia ini sering buang air kecil karena gulanya menarik air dibuang lewat ginjal. Ya, gula yang tinggi itu bikin kita mudah haus, mudah capek ya, terus gampang lapar dan sakit kepala. Nah, bedanya dengan yang sakit kepala karena biasanya kalau hipoglikemi itu pusingnya berputar. Kalau hiperglikemi ini sebenarnya lebih banyak pasien itu mengeluhnya kayak gelap gitu ya, lebih tertekan, terus pandangannya kabur, lama-lama gelap gitu ya, terus sulit konsentrasi, kemudian ada mual, muntah, diare kadang-kadang ya, tidak semua seperti ini. Dan yang tadi gelap lama-lama seperti pingsan ya, penurunan kesadaran. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti ini sebaiknya periksa gula darahnya. Ya, kalau gula darahnya tinggi di atas 300 itu kita anggap hiperglikemia. Apa yang harus dilakukan? Harus berhenti puasa. Tapi ada nggak kemungkinan belum nyampe 300 nih, di atas 240, tapi sudah ada gejala-gejala seperti ini juga kadang-kadang dianggap sebagai hiperglikemia. Nah, kalau di atas 300 walaupun gejalanya tidak terlalu signifikan, sebaiknya berhenti aja ya, berhenti puasanya, minum obat diabetesnya ya, atau insulinnya disuntikan gitu ya. Dan kalau udah ada gejala penurunan kesadaran dan lain-lain harus segera ke rumah sakit ya, mau hipoglikemi, dehidrasi, atau hiperglikemi. Kalau sudah ada gejala yang berat seperti penurunan kesadaran, sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, itulah tanda-tanda bahaya di mana kita harus berhenti puasa. Ya, apapun kondisinya, begitu ketemu yang tadi ya, yang sudah disebutkan, dehidrasi, hipoglikemia, dan hiperglikemia, sebaiknya kita memang berhenti. Karena lebih baik kita aman ya daripada melanjutkan tapi malah membahayakan. Nah, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Dan jika Anda pengen ikut webinar gratis tentang bagaimana sih diabetes itu bisa merdeka dari diabetes lepas obat ya, A1C-nya terkendali di bawah 6,5 gitu, tapi nggak perlu minum obat selamanya, apa yang harus dilakukan? Nah, ikut webinar gratis, silakan hubungi WhatsApp di klinik kami yang tertera di deskripsi dan di layar monitor Anda. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.